Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari salah satu kenalan saya. Ia mempunyai suatu cerita atau pengalaman yang mengerikan, di mana pengalaman ini ia alami di penghujung bulan Ramadan. Kejadian ini juga yang mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai dan klik tombol subscribe-nya. Oke? Tanpa pakai lama, kita mulai ke ceritanya. Tahun 89. Kala itu aku berusia sekitar 24 tahun. Orang-orang memanggilku Emut. Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Kebetulan ayahku meninggal saat aku berusia 10 tahun. Karena ayahku meninggal, ibuku bekerja serabutan, sehingga membuatku kandas sekolah. Kedua kakak-kakakku sudah bekerja di luar kota. Mereka bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan aku yang memang tak kandas sekolah dan terjerumus ke suatu pergaulan yang tidak benar. Karena di lingkunganku kala itu banyak pemuda yang biasanya bersifat malas, tidak ingin bekerja, hingga menghalalkan segala cara. Aku pun masuk ke lingkungan tersebut. Tanpa sadar, aku terbawa oleh kehidupan itu. Sudah menjadi kebiasaan di lingkunganku bagi para pemuda model saya ini. Untuk mencari uang, kita akan menghalalkan segala cara. Biasanya kita akan memalak atau meminta jatah kepada para pedagang yang ada di sekitaran sini. Kalau misalnya galian pasir sedang beroperasi, biasanya saya akan meminta jatah kepada supir-supir truk pasir dengan menjual barang semacam minuman dengan harga yang tinggi. Kalau mereka tidak mau, kami akan memaksanya dengan kekerasan. Itu sudah menjadi kebiasaan kami. Kebiasaan lebih jeleknya, andai kata kita benar-benar kepepet, biasanya kita bahkan mencuri hasil panen atau merampok ke rumah-rumah yang memang sedang mempunyai uang yang lumayan. Itu kualami atau kulalui cukup lama. Tak jarang orang-orang kampung juga mengadukan kelakuanku kepada ibuku. Namun, apa dikata? Berulang kali ibuku menasehatiku, kakak-kakakku juga. Namun tetap saja, nasihat cuma nasihat. Masuk telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Aku tak terlalu mendengarkannya. Karena aku yang butuhkan kala itu uang, entah itu dari mana ku dapatkan, yang penting ada uang. Hingga ada suatu peristiwa yang benar-benar mengubah hidupku kala itu. Aku masih ingat, kejadian ini terjadi sekitar 4 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Waktu itu karena memang galian pasir tidak beroperasi. Menjelang hari raya biasanya memang op dulu sampai seminggu sudah hari raya. Otomatis
Pemasukan kami tidak ada. Akhirnya kita memaksa para pedagang yang ada di pinggiran jalan untuk mengeluarkan uang mereka. Uang tersebut kadang memang tidak dipakai untuk hal positif. Biasanya ketika kita dapat uang rampasan, kita gunakan malamnya untuk berjudi, mabuk-mabukan, ataupun main perempuan. Karena dianggap kurang uang yang kita dapat, aku ingat bahwasanya kalau hendak lebaran itu, biasanya orang kota yang kebetulan datang ke kampung atau keluarganya ada di kampung, mereka akan berziarah ke makam keluarganya, kakeknya atau ayahnya yang memang sudah tidak ada. Biasanya para orang kota ini akan memberikan sejumlah uang kepada orang yang mengurus area pemakaman. Memang tidak tiap hari ada orang yang mengurus pemakaman. Cuman biasanya kalau hendak hari raya itu ada satu orang yang biasanya membersihkan seluruh area pemakaman. Nah, orang inilah yang biasanya akan dikasih sejumlah uang tersebut oleh para orang-orang yang merantau di kota itu. Sebut saja nama penjaga makam itu Mbah Sanip. Aku baru ingat kalau memang banyak orang kota yang datang dan memberikan uang kepada Mbah Sanip. Mbah Sanip inilah yang menjadi tujuan untuk menambahkan pundi-pundi uang. Aku kala itu ditemani 5 orang temanku mendatangi saung di mana Mbah Sanip ini berada. Kebetulan sore itu Mbah Sanip sedang berada di saung di tengah area pemakaman. Kulihat orang yang ziarah tidak ada kala itu, cuma Mbah Sanip sendirian. Mbah Sanip ini memang tinggal sendirian. Anak-anaknya merantau di luar kota. Istrinya sudah meninggal. Dia tinggal sendirian di kampung ini. Setelah ku datang, ku hampiri, ku utarakan maksudku. Namun, Mbah Sanip ini dia mempertahankan dan tidak mau mengeluarkan uangnya. Namun, maaf, uangnya nggak banyak. Ini juga buat kebutuhan. Maaf aja, nggak bisa ngasih, ucap Mbah Sanip pemohon kepadaku. Aku kala itu tidak mau mendengarkan omongannya. Mbah, aku tahu kok. Tadi sore banyak yang kesini ngasih duit. Masa ngasih jatah ke kita nggak bisa? Ya buat minum-minum nanti malam lah, Bah. Maaf, gak ada namun, ucap Mbah Sanip kembali memohon. Aku mulai naik pinta. Aku coba mengancamnya. Nih, Mbah, kalau masih gak mau ngasih, aku bakal pakai kekerasan nih, Mbah. Ucapku mencoba mengancam. Namun bersikeras, Mbah Mun tak mau mengasih. Aku menyuruh beberapa temanku untuk mengecek kotak yang disediakan di saung tersebut. Mbah Mun coba menahannya, namun tetap saja aku memegangi Mbah Mun. Ketika dibuka paksa kotak tersebut, terlihat ada beberapa lembar uang. Nominalnya memang tidak besar. Nih ada, Mbah. Mbah bohong, timbang kayak gini. Udah, ini jatah kami, Mbah. Mbah besok-besok juga dapat lagi kok. Udah, setahun sekali ngasih jatah buat kami ya, ucapku kepada Mbah Mun. Mbah Mun tertunduk. Namun ketika kami melangkahkan kaki hendak meninggalkan tempat tersebut, Mbah Mun mulai memaki-maki kami. Karena tak terima, aku kembali lagi dan marah. Aku sempat menghajar Mbah Mun. Mbah Mun tersungkur dan terdiam di tanah.
Aku yang kala itu masih emosi, merusak barang-barang yang ada di sana. Sampai kebetulan di samping saung tersebut ada salah satu makam sesepuh desa yang aku tahu, cuman aku tak tahu namanya siapa. Yang aku tahu waktu itu emang itu makam sesepuh desa atau leluhur di desa tersebut. Ku tendang batu nisannya hingga copot, dan ku lempar sampai pohon beringin yang kebetulan ada di tengah area kuburan tersebut. Udah bah, tibang duit kayak gitu dua lah. Kami pergi, awas nih macam-macam. Kami datang lagi kalau misalnya Abah berani ngomong ke orang-orang warga sekalian. Ancamku kepada Mbah Sanip. Mbah Sanip hanya terduduk dan terlihat sedih sambil menahan air matanya. Aku meninggalkan area pemakaman tersebut. Sampai malam pun tiba. Seperti biasa, ketika orang lain sibuk di masjid untuk melaksanakan ibadah, saya dan teman-teman malah asik menghabiskan minuman beralkohol hasil uang rampasan tadi siang. Aku terkenal ketika mabuk itu orangnya rese dan suka bikin onar. Teman-temanku memang tidak aneh dengan tindakanku yang seperti itu. Sampai kira-kira pukul 2 malam, aku seperti merasakan ada sesosok makhluk yang mengawasiku dari kejauhan. Memang rumah temanku itu ada di pinggir kampung. Pinggir kampung itu bertepatan dekat dengan area pemakaman yang dijaga oleh Mbah Sanip tadi. Namun karena pengaruh dari alkohol, aku anggap itu hanya seperti halusinasi saja. Aku tak terlalu menghiraukannya. Hingga tak lama dari situ, aku memutuskan untuk pulang. Karena kondisi dari alkohol yang membuatku tidak bisa berjalan dengan normal. Akhirnya, kedua temanku mengantarkanku pulang. Rute pulang menuju rumahku memang melewati dekat area perkuburan tersebut. Memang tidak masuk ke tengah, cuman area pinggirannya saja. Karena hampir tak mampu berjalan, kedua temanku memegangi tanganku. Sepanjang jalanan, mulutku terus meracau, ngomong tidak jelas ke sana sini. Temanku hanya mengiyakan saja, karena memang itu sudah menjadi kebiasaanku. Kalau tidak ditanggapi, aku biasanya malah marah-marah ke sana sini. Ketika hampir tiba di area pemakaman tersebut. Area pemakaman tersebut berada di sebelah kiri jalan. Aku seperti melihat ada sesosok makhluk yang tadi kulihat sedang mengawasiku di dekat rumah temanku. Makhluk itu tingginya hampir sekitar 2 meter. Dengan badan yang hitam. Matanya merah menyala. Gigi taring yang terlihat keluar. Serta rambutnya yang sampai ke ujung kaki. Makhluk itu seperti melihat ke arahku dengan sangat marah. Bro, itu lu lihat gak? Di atas ada apaan? Atas mana, Mud? Itu di kuburan. Gak ada apa-apa, Mud ah. Alah, lu itu gak lihat. Walah, udah ah. Halusinasi kali lu. Udah yuk. Ucap kedua temanku yang memang sepertinya tidak melihat sosok makhluk tersebut. Karena memang dari pengaruh alkohol, mungkin pikiranku itu hanya halusinasi saja. Setelah melewati area perkuburan, aku coba menengok ke belakang. Namun aku melihat, sepertinya
Sosok itu mulai melangkahkan kaki dan mengikuti ke arahku. Aku kembali lagi menepak kedua temanku. Hei, itu di belakang tuh. Apaan, lu lihat nggak? Ada yang hitam tuh ngikutin. Ah, apa sih Mud? Udah, lu jangan nakut-nakutin ah. Ucap kedua temanku yang berjalan tambah cepat menuju rumahku. Sesampainya di rumah, mereka mengetok dan kulihat ibuku yang keluar. Ibuku melihat kondisiku tersebut hanya bisa menangis dan menahan marah. Kedua temanku langsung pamit meninggalkanku. Ketika masuk, ibuku masih terus menasehatiku. Lah, udah dong mak lah. Udah, aku mau tidur. Karena nanti aja lah ceramahnya ya. Nanti pas lebaran baru ceramah mak. Ucapku meledek nasihat ibuku. Ibuku menangis dengan ucapanku tersebut. Aku lalu masuk ke kamar. Kurebahkan tubuhku di atas kasur. Bersadar, aku langsung tertidur. Dalam tidurku, aku melihat sosok makhluk yang kulihat tadi di area pemakaman. Ia masuk ke area kamarku. Tempatmu bukan sama manusia. Kamu harus hidup bersama kami. Ayo, ikut. Ucap sosok itu yang sangat menyeramkan. Karena terkaget, aku terbangun dari tidurku. Kepalaku masih terasa pusing akibat minuman beralkohol tadi. Namun, rasa pusing itu mendadak seperti hilang sekaligus. Kenapa? Karena ketika aku membalikan badan, kulihat sosok makhluk itu benar-benar ada di kamarku. Dia berdiri dengan tatapannya yang sangat marah kepadaku, sambil terus menyeringai. Lalu, tangannya langsung memegang tanganku. Ikut kamu. Lepas. Aku berusaha meronta. Namun, sosok itu langsung mencekik leherku. Ikut kamu. Sifat kamu bukan berada di manusia. Pantasnya kamu bersama kami. Ucap tersebut langsung tertawa. Karena badanku terasa sangat lemas, sosok itu lalu melemparku dan lalu menarik tanganku. Badanku ketika ditarik makhluk itu seperti menembus tembok kamarku dan langsung keluar ke area depan rumahku. Aku mencoba berteriak-teriak, namun sepertinya tak ada yang mendengar teriakanku. Tolong! Sosok itu terus menyeret tubuhku melewati depan-depan rumah tetangga. Bahkan kulihat ada beberapa orang yang hendak melakukan ibadah ke masjid. Aku melewati mereka. Namun sepertinya mereka tidak mengetahui atau melihat aku sedang diseret oleh makhluk tersebut. Bahkan yang aku rasakan, aku berteriak-teriak sangat kencang. Namun entah kenapa mereka tidak melihat. Hingga aku sampai di area pemakaman. Tolong, ampun, mau diapakan? Ampun, ucapku kepada sosok makhluk itu. Makhluk itu hanya terus tertawa dan sambil menyeret tubuhku. Namun ketika sampai di area pemakaman, entah kenapa aku seperti memasuki area yang berbeda. Suasananya berbeda. Aku seperti masuk ke salah satu rumah yang sangat tua. Di depan rumah itu
ternyata sudah banyak makhluk yang sangat menyeramkan. Aku sangat ketakutan kala itu, melihat tubuhku yang diseret oleh makhluk itu. Makhluk-makhluk yang menyeramkan lainnya mulai mengerumuniku. Mereka tertawa dan melihatku. Gelak tawanya yang sungguh membuatku takut. Hingga akhirnya aku masuk ke dalam rumah tersebut. Kamu harus diam di sini. Tinggal bersama kami. Ucap sosok itu yang lalu pergi. Entah kenapa, semua badanku serasa tidak bisa digerakkan. Bahkan menggerakkan jariku pun aku tidak bisa. Kulihat beberapa makhluk yang sangat menyeramkan kembali mendekati tubuhku. Mereka seperti mengelilingiku dan tertawa. Teman. Kulihat ada sosok makhluk kerdil yang terus menepuk tangan sambil tertawa sepertinya riang melihat kedatanganku. Aku sangat ketakutan kala itu. Namun aku bingung harus berbuat apa. Beberapa makhluk itu terus mengelilingiku. Mereka seperti menari-nari. Ampun. Aku mau pulang. Mau pulang. Tempat kamu di sini bersama kami. Ampun. Namun sepertinya semua makhluk yang mengelilingiku itu tidak menghiraukan ucapanku. Cukup lama kondisinya seperti itu. Tak berapa lama dari situ sosok makhluk besar itu masuk kembali. Dia mengangkat tubuhku dan melempar-lempar badanku. Wah, terasa badanku sangat sakit. Bahkan ada beberapa makhluk yang mulai menggigit atau mencakar-cakar tubuhku. Tunggu, bentar lagi kamu akan hidup bersama kami. Ucap makhluk itu. Aku benar-benar lemas. Pikiranku sudah buntu. Di situ hati dan pikiranku mulai ingat akan orang tuaku. Di dalam hati kecilku, aku mulai memohon kepada Allah. Walaupun memang aku sadar selama ini aku tidak pernah beribadah ataupun mengingat asmanya. Menginjakkan kaki ke masjid pun aku tidak pernah sama sekali. Bahkan yang namanya sholat, aku tidak pernah melaksanakannya. Namun kala itu, ketika aku mengingat ibuku, aku memohon. Aku ingat kata-kata yang aku ucapkan kala itu. Ya Allah, kalau aku masih bisa diberi kesempatan keluar dari sini dan bertemu ibuku, aku ingin mengubah segalanya ya Allah. Allah, 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 Allahu Akbar. Itu kata-kata yang ucapkan. Tak lama dari itu, kulihat ada seberkas cahaya yang masuk dan langsung seperti pecah di tengah rumah tersebut. Cahaya itu langsung sangat menyilaukan. Makhluk-makhluk yang tadi ada di dalam rumah tersebut seperti menjerit kesakitan. Tak lama dari itu, aku seperti mendengar isakan tangis dari ibuku. Perlahan, aku membuka mataku. Aku menengok ke arah kiriku. Ternyata ibuku sudah duduk di sampingku. Ketika aku membuka mata, ibu langsung merangkul tubuhku sambil menangis jadi-jadinya.
Aku pun menangis. Mengingat apa yang telah kulakukan selama ini. Ketika sudah cukup tenang, aku diberi minum oleh salah satu kakakku. Karena kulihat memang kedua kakakku sudah ada di sana. Dan beberapa tetangga lain yang memang ada di situ. Setelah aku diberikan minum, aku bertanya kepada ibuku. Bu, emang aku kenapa? Ucapku kepada ibuku. Ibuku lalu bercerita. Malam ketika aku pulang, subuh atau pagi harinya, ketika ibu hendak membangunkanku, ibu tak melihat ada aku di kamar. Namun ada yang aneh. Di luar, sendalku masih ada. Ibu pikir mungkin aku sedang keluar. Namun hingga sore hari, aku tak kunjung pulang. Di situ ibu sudah khawatir katanya. Ibu menyuruh adikku untuk mencari ke rumah teman-temanku. Namun ketika adikku pulang, ternyata kata adikku, aku tak ada di rumah teman-temanku. Katanya mereka terakhir kali melihat saat malam tadi pas pulang. Ibuku lalu menanyakan kepada tetangga-tetanggaku. Namun mereka tak ada yang tahu atau pernah melihatku. Lalu akhirnya ibu coba menanyakan ke Pak RT dan tetap saja kata Pak RT sudah aja lapor polisi. Tapi kalau belum 24 jam belum bisa, kata Pak RT waktu itu. Karena memang ibu tahu tetangga di sana atau bahkan Pak RT juga sepertinya tidak suka kepada sikapmu mereka selama ini. Jadi tak aneh kalau pas kamu hilang atau pergi, mereka sepertinya senang. Namun ibu tetap saja khawatir, namanya orang tua kepada anak. Ibu cuma bisa berdoa dan memohon kepada Allah tiap malam. Dan akhirnya ketika hari Idul Fitri, pagi-pagi kamu ditemukan berada di pohon beringin yang berada di tengah pemakaman. Yang menemukanmu adalah Mbah Sanip. Mbah Sanip lalu membawa tubuhmu ke rumah. Kebetulan waktu itu memang banyak warga yang sedang berziarah ke area pemakaman. Mereka kaget melihat tubuhmu yang berada di pohon beringin. Mereka juga membantu Mbah Sanip untuk membawa tubuhmu ke sini. Namun ketika dibawa ke sini juga, kamu masih susah untuk sadar. Bahkan ibu sempat memanggil Pak Mantri untuk mengecek kondisimu. Pak Mantri malah menyarankan membawamu untuk ke rumah sakit. Namun ibu bingung karena tak ada biaya. Setelah beberapa warga membubarkan diri, Pak Sanip lalu ngomong ke ibu bahwasanya kayaknya kamu dibawa atau disembunyikan oleh makhluk yang berada di area pemakaman tersebut. Pak Sanip lalu mencoba membacakan beberapa doa. Besoknya, setelah kamu dibasuh air yang dibawa oleh Mbak Sanip, akhirnya kamu bisa sadar, ucap ibu bercerita. Aku lalu menangis mendengar cerita ibu. Bagaimana tidak, Mbak Sanip yang aku perlakukan seperti itu, ternyata dia masih mau menolongku. Ketika aku menangis, kulihat Mbak Sanip masuk ke dalam rumah. Aku lalu berusaha menghampiri tubuh beliau. Namun badanku terasa sangat lemas. Udah, Mahmud. Udah. Yang penting Mahmud sekarang selamat, ucap Mbak Sanip. Maaf, Bah. Maaf. Aku melakukan tindakan yang gak bener ke Abah, ucapku ke Mbah Sanip sambil menangis.
Mbah Sanip hanya tersenyum sambil mengelus kepalaku. Sudah, Mbah sudah maafin semuanya kok. Namanya anak muda pasti ada hilapnya. Cuman inget nih Nakmud, kita ini manusia, diberikan akal sama hati, beda sama jin atau hewan. Ya, mungkin tindakan Nakmud waktu di area pemakaman tersebut membuat jin yang di sana atau penunggu di sana merasa Nakmud itu sebangsanya atau sifat seperti mereka. Makanya mereka seperti suka ke Nakmud dan ingin membawa Nakmud ke alam mereka untuk dijadikan sebangsa mereka. Ya, hati-hati. Memang belum pernah kejadian seperti ini. Cuman setahu Mbah, ke area pemakaman itu kadang banyak orang yang keblinger. Mereka kadang meminta yang enggak-enggak di dekat beringin itu tanpa sadar. Karena sering banyak yang melakukan hal itu, akhirnya terciptalah satu makhluk ya penunggu yang memang suka kepada orang-orang seperti itu. Nah, mungkin kemarin pas tindakan Nakmud menendang itu yang dari tindakan Nakmud ke Abah itu kayaknya membuat makhluk di sana kepancing dan suka ke Nakmud. Ya, tapi yang emang udah, gak usah dipermasalahin. Abah juga udah maafin ya. Teman ingat, jadiin pelajaran, kedepannya rubah. Jangan kayak gini lagi. Lihat emak kamu yang sayang, mumpung orang tuamu masih hidup, kamu harus berbakti ke orang tua. Ya. Dah ya. Ucap Mbah Sanip yang menasehatiku. Aku mengiyakannya. Dan semenjak kejadian itu, aku merubah total semua kelakuan. Teman-temanku sempat aneh dengan kelakuanku yang berubah sekaligus. Beberapa juga bahkan ada yang meledek perubahan sikapku itu. Namun aku tak menghiraukannya. Beberapa sahabatku juga yang kebetulan menanyakan kenapa aku bisa berubah. Aku menceritakan kejadian yang kualami. Beberapa mereka juga ada yang lalu mengikuti jejakku. Semenjak itu juga memang aku langsung mendalami ilmu agama. Mencoba membuat hidupku menjadi lebih baik. Tak lupa aku juga meminta maaf kepada warga di sekitar kampungku yang pernah aku sakiti secara sadar ataupun tidak sadar. Memang awalnya berat. Namun ketika aku membuktikan aku berubah dengan sungguh-sungguh, akhirnya mereka menerimaku dan memaafkanku. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan cerita. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Dan kami segenap kru dari channel Obor Malam mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, terus support channel Obor Malam dan klik tombol subscribe-nya, oke? Supaya kalian tidak ketinggalan cerita yang dibawakan oleh channel Obor Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.